Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat melaksanakan MPLS di SMK Santan 1 Cibatu. Pada hari ini, kesempatan hari ini, Bapak akan memberikan informasi berkaitan dengan protokol kesehatan COVID, yang mana ini merupakan materi salah satu dari pelaksanaan MPLS yang harus kalian ikuti. Baiklah, Bapak akan share informasi yang pertama, yaitu berkaitan dengan protokol COVID di sini. Sudah terlihat Bapak share screen, informasi seperti ini. Nah, kami mengucapkan selamat datang. Ini salah satu kampus dari SMK Santana 1 Cibatu, yang mana kampus ini adalah salah satu kampus besar sekolah swasta yang ada di Kecamatan Cibatu, bahkan terbesar untuk sekolah swasta di Kecamatan Cibatu. Nah, yang pertama, tak lengkap kalau kita tidak berkenalan terlebih dahulu. Nama Bapak adalah Anggit Sagita. Nah, di SMK Santana ini, yang pertama Bapak sebagai staf kurikulum di bagian kurikulum tentunya. Yang kedua adalah Bapak sebagai guru mata pelajaran matematik, ya, yang insya Allah nanti akan mengajar, mungkin akan bertemu dengan kalian di kelas 3 nanti. Juga Bapak juga mengajar di salah satu sekolah negeri yang ada di Kecamatan Cibatu juga, yaitu di SMA Negeri 3 Garut, sebagai guru mata pelajaran matematik. Yang kedua, ya, sebagai mata pelajaran fisika, ya, yang mana kaitan erat antara matematik dengan fisika. Nah, saat ini Bapak sedang meneliti anak-anak sekolah dari SMA 3, yaitu pengembangan bahan ajar mobile learning dengan pendekatan RME, Realistic Mathematics Education, untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis serta kemandirian belajar. Nah, ini yang paling penting, kemandirian belajar siswa. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, siswa yang daerahnya ada di zona kuning tidak diperkenankan untuk hadir ke sekolah, maka mereka harus belajar di mana? Di rumah. Berarti harus ditingkatkan kemudian belajarnya seperti ini. Nah, materi yang Bapak sampaikan itu berkaitan dengan protokol kesehatan COVID-19. Ya, sebelum diteruskan, silahkan disimak dulu video berikut ini berkaitan dengan apa sih itu COVID-19 ini, bagaimana cara penularannya, silahkan disaksikan terlebih dahulu. Bagaimana virus corona menyerang tubuh kita? Mungkin itu jadi pertanyaan kita semua. Kita udah tahu gimana virus corona udah menginfeksi 1 juta orang di seluruh dunia sampai saat ini. Tapi mungkin belum banyak kita tahu sebenarnya gimana sih virus ini nyerang tubuh kita. Mengapa infeksi virus ini bisa mematikan? Semua dimulai dari sini. Ketika virus corona masuk ke tubuh kita lewat percikan batuk atau bersin orang yang positif. Bersin orang-orang ya. Dari hati kalau bersin ya. Terkena percikannya dan gak cuci tangan setelahnya. Kalau udah gitu, si virus masuk lewat saluran pernapasan dan bergerak terus menuju sasaran utamanya, paru-paru. Jadi merusak paru-paru. Disinilah virus yang punya 3 bagian utama ini mulai bekerja. Pertama-tama, paku protein corona ini akan nempel di paru-paru dan organ-organ lain yang selnya kaya akan protein ini. Protein ACE2. Kalau tubuh kita ibarat rumah dan virus corona itu merampok, ACE2 itu ibarat gagang pintu rumah kita. Begitu udah nempel, perlahan tapi pasti virus ini akan mendorong masuk ke dalam sel kita. Dan begitu berhasil masuk, barulah aksi sebenarnya dimulai. Di fase ini, tubuh virus corona akan membuka dan sang hacker pun terbebas. Dia akan nge-hack inti sel sehat untuk menipu sistem imun tubuh kita biar nggak nyerang virusnya. Dan sekaligus membuat inti sel jadi memproduksi cikal bakal virus corona baru. Sel yang udah terinfeksi dan di-hack ini selanjutnya akan terprogram untuk bunuh diri dan melepaskan jutaan virus corona yang siap infeksi dan nge-hack sel-sel sehat lainnya. Hacker? Ya, awalnya mungkin kita cuma memasukkan virus corona yang jumlahnya dikit, tapi dalam hitungan hari aja udah akan ada jutaan sampai miliaran virus corona baru, bikin paru-paru kita dipenuhi oleh mereka. Tapi ternyata mimpi buruknya ada setelah ini. Ya, ketika virusnya udah menuhin paru-paru kita, sistem imun kita bakalan ngerespon ibarat polisi dan tentara yang meluncur ke tempat kejadian perkara. Terus inilah yang bikin ngeri. Di sini, virus corona jadi penipu burung yang bisa ngakalin sistem imun kita. Mereka bikin sistem imun nyerang
sebagian besar kasus kejadian ini nggak berulang. Padahal sistem yang kita buat mereka pun bisa menang dari segala akhir virus corona. Tapi terkadang tubuh kita sedang dan kalau udah gitu efeknya bisa parah. Kita bisa kembali pada paru akibat sel sehat di sini dan tak bisa tahan bakteri. Iya, malahan membuat kasus yang kritis bakteri ini nggak berhenti di sana. Mereka bisa masuk ke aliran darah dan akhirnya menyerang seluruh tubuh. Kalau udah begini, bernafas saja bakalan susah banget dan hidup kita ada di tahapan yang sangat kritis. Oke. Ya, mungkin dengan fakta-fakta barusan bikin kita takut dan khawatir. Tapi ingat, kita pun punya cara buat memperkuat daya tahan tubuh kita. Makan makanan bergizi. Ya, bukan lagi sekedar 4 sehat 5 sempurna, tapi ikutilah pedoman gizi seimbang yang bisa ningkatin imun tubuh kita. Virus corona bisa parah kalau kita emang sakit. Tapi kalau tubuh kita sehat, kita punya harapan untuk bertahan. Dan seperti biasa, terima kasih. Nah, itu mungkin informasi berkaitan dengan COVID-19, yang mana COVID-19 ini tidak bisa dikatakan sebagai virus yang biasa-biasa saja, toh obatnya belum ada. Ya, dulu di zaman dulu mungkin yang namanya flu itu menjadi wabah yang besar. Ketika ada obatnya mungkin jadi biasa. Ketika kita belum menemukan obatnya, maka prinsip kehati-hatian kita untuk menjauh dari virus corona ini sangat diutamakan dari segalanya. Jangan berpikiran bahwa corona ini adalah semacam teori politik dan sebagainya. Kita jauh-jauh dari politik. Kita sebagai siswa, sebagai manusia harus ikut sensitif terhadap orang-orang yang memang positif, apalagi ada yang sampai meninggal dunia. Maka oleh karena itu, coronavirus ini kita tidak bisa diacuhkan atau diremehkan. Nah, ini informasi berkaitan dengan COVID-19 di Indonesia yang Bapak update pada tanggal hari Minggu, ya, pada hari Minggu ini. Nah, di Indonesia yang positif itu sekarang sudah mencapai 75.699. Dalam satu hari saja, ini meningkat sekitar 1.681. Ya. Yang sembuh sudah 35.638, ya, naik 919. Yang ini meninggal dunia naik 71 sehingga jumlahnya ada 3.606. Kenapa tiap hari bisa semakin banyak? Karena memang rapid test-nya itu masif. Ya. Di tiap daerah itu rapid test itu hampir setiap orang. Di Garut saja itu 500 lebih orang dalam satu hari di rapid test. Jadi kemungkinan itu kan terjadi ada. Tapi mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 ini dengan bisa menjaga protokol kehidupan kesehatan kita. Nah, di sini ada uji PCR-nya berapa, logistiknya berapa, relawannya berapa, gitu ya. Jadi ini relawan, logistik dan relawan. Nah, ini total distribusi Almatkes, relawan non-medis dan non-medis di Indonesia itu 31.043 orang. Dari jumlah rakyat Indonesia mungkin lebih dari 250 juta. Maka kita harus banyak berterima kasih kepada para petugas medis yang setiap hari berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Nah, ini alhamdulillah dana yang sudah masuk ya ke rekening di situs resmi COVID-19 ini itu 237,17 miliar untuk penanganan COVID. Mungkin ini adalah dana yang besar, terlihat sebagai nilai mata uang, tapi untuk menangani COVID-19 ini mungkin ini butuh tambahan lagi. Mudah-mudahan kita bisa membantu dengan cara yang lain, ya, dengan menjaga protokol kesehatan COVID. Nah, di Jawa Barat sendiri, update tanggal hari Senin, tanggal 13 Juli, jam 11.11, di Jawa Barat itu yang positif ada sekitar 5.077 orang. Itu meningkat 50 orang dalam satu hari. Ya, nah positif aktif itu ada 3.014 orang, naik 40 orang, dan sembuh alhamdulillah ini banyak juga, ada 1.877 dari 10 orang peningkatan dari hari sebelumnya. Nah, ODP-nya ada 1.743, PDP-nya ada 993. Mudah-mudahan kondisi ini cepat berlalu, ya, sehingga kita sebagai insan pendidikan, guru, subjek pendidikan, Anda siswa, ini bisa segera melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, ya, walaupun daring pun sebetulnya bisa kita gunakan. Nah, di Kabupaten Garut, informasinya
update tanggal 12 Juli pada hari Minggu. Nah, di sini ada orang dalam pemantauan itu ada 2.748. Ya, pasien dalam pengawasan itu ada 83 orang. Yang terkonfirmasi positif itu 27 orang, namun sudah sembuh 23 orang, dalam perawatan 1 orang, meninggal 3 orang. Berarti dalam catatan hari ini di Kabupaten Garut itu tidak ada yang positif. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, itu berita gembira walaupun sekarang Garut masih zonanya masih kuning. Mungkin ini nih. Nah, lihat dari orang tanpa gejala yang ada 2040 orang. Ya, yang mana proses observasinya tinggal 232 orang dan selesai sudah 1.800. Mungkin ini mungkin ya analisis dari saya pribadi, mungkin ini yang mengakibatkan bahwa Garut masih zona kuning sehingga kegiatan belajar mengajar kita harus secara daring, termasuk MPLS ini harus secara daring. Nah, terkait dengan itu bagaimana kita agar terhindar ya dari COVID ini, dan bagaimana kalau kita memiliki gejala-gejala COVID. Nah, silakan disimak lagi video berikutnya, itu mengenai protokol kesehatan COVID. Ya, silakan disimak dan diperhatikan dengan baik. Siapa yang berpotensi terpapar virus corona? Orang yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara dengan transmisi lokal COVID-19 atau merasa pernah kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19. Apa yang perlu dilakukan jika memiliki dua kondisi tersebut? Bila Anda merasa sehat, maka dianjurkan untuk melakukan karantina di rumah selama 14 hari sambil memonitor kondisi tubuh. Bila Anda merasa tidak sehat atau timbul gejala, segera lapor ke petugas kesehatan atau hubungi hotline dan Corona untuk 119. melakukan pemeriksaan fasilitas layanan kesehatan. Gejala apa yang perlu diperhatikan? Demam di bawah 38 derajat Celcius, batuk atau pilek, sakit tenggorokan, sesak atau gangguan pernapasan. Apakah perlu langsung datang ke layanan kesehatan? Apabila gejalanya ringan, utamakan menghubungi hotline center corona atau rumah sakit rujukan terdekat untuk mendapatkan informasi mengenai langkah selanjutnya. Sambil mencari informasi, ini yang perlu dilakukan. Tetap hindari keluar dari rumah. Istirahat yang cukup, banyak minum air putih dan makan makanan bergizi. Mempraktekkan kebiasaan bersih seperti cuci tangan dan membersihkan area-area yang tersentuh gumpalan tangan. Gunakan masker agar percikan dari batuk atau besi tidak mengenai orang lain, bahkan di dalam rumah sekalipun. Kapan harus mencari bantuan medis tambahan? Bila gejala yang dirasakan cukup parah, misalnya sesak nafas berat, atau apabila Anda dalam klasifikasi kelompok rentan karena berusia lebih dari 60 tahun, memiliki penyakit kronis, diabetes, hipertensi, gangguan imun, ada riwayat sakit pernapasan, dan lainnya. Apa yang perlu dilakukan bila gejala berlanjut dan harus ke fasilitas kesehatan? Gunakan masker saat keluar rumah. Praktekkan etika batuk dan bersin yang benar dengan menutup dengan siku atau tisu. Hindari menggunakan transportasi publik
Nah, itu mungkin kita sebagai insan pendidikan harus mematuhi protokol kesehatan yang diinformasikan oleh pemerintah barusan. Itu merupakan barusan informasi dari yang disampaikan oleh pemerintah melalui akun YouTube Presiden Joko Widodo. Saya sudah informasikan share-nya di atas bersama dengan linknya. Nah, sekarang ini kan muncul setelah pandemi COVID ini mulai grafiknya menurun walaupun peningkatan, tapi kan grafiknya menurun. Nah, ada yang namanya tatanan kebiasaan baru. Nah, tatanan kebiasaan baru kita untuk mencegah COVID-19 ini bagaimana caranya? Ya, yang pertama adalah jangan keluar rumah kalau memang tidak ada kepentingan mendesak. Ya, untuk main, ya untuk jalan-jalan, kita hindari dulu sementara waktu sampai COVID-19 ini memang benar-benar tidak ada. Apabila kepentingan mendesak, Anda harus keluar. Maka yang kedua adalah Anda harus memakai masker. Tapi memakai masker yang benar, ya. Jangan terlalu banyak menyentuh mulut. Kalau memang masker itu sering digunakan, itu memang harus sering dicuci. Kalau tidak dicuci, nanti bakteri akan tumbuh dalam masker tersebut. Nah, jika setelah menggunakan masker dengan baik, ketika ada di tempat umum, yang harus dilakukan adalah ini, yang kedua. Yang ketiga, yaitu adalah melakukan pembatasan sosial atau physical distancing atau social distancing. Ya, menjaga jarak berapa meter? 2 meter minimal kita menjaga jarak dengan orang lain dan tidak bersentuhan. Itu yang paling penting. Yang keempat, ketika Anda masuk ruangan atau keluar ruangan, sering-seringlah mencuci tangan dengan baik. Ya, sehingga apapun yang menempel pada diri Anda ketika ada dalam ruangan dibersihkan kembali, maka si virus tersebut akan hilang dengan sendirinya karena kita sering mencuci tangan. Nah, yang keempat apa? Yang kelima apa? Membiasakan menggunakan alat makan sendiri. Bukan hanya alat makan, bahkan ketika Anda melaksanakan kegiatan ibadah di masjid, di rumah, gunakan alat ibadah secara pribadi atau masing-masing. Gunakan mukena untuk perempuan, gunakan sarung untuk laki-laki, gunakan sajadah untuk laki-laki dan perempuan. Itu adalah sajadah, sarung atau mukena milik pribadi sendiri, tidak dicampur dengan orang lain. Ya, itu merupakan tatanan cara untuk menjaga diri kita dari COVID-19 ini. Yang namanya virus itu tidak terlihat. Bahkan banyak orang yang membawa virus, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kita, mungkin kita yang membawa virus bagi orang lain, maka baiknya kita menjaga diri dari segala sesuatu. Menjaga diri pribadi dan menjaga orang lain dengan menggunakan protokol kesehatan yang tadi diinformasikan. Nah, bagaimana kita sebagai siswa? Nih, kan kita belajar, tapi belajarnya kan nggak boleh di sekolah. Nah, ini tip belajar di rumah, ya. Ini cuma ada 4 lah, ya. Ada 5 tips belajar di rumah. Yang pertama adalah Anda harus bisa mengatur jadwal. Ya, apabila sekolah menjadwalkan untuk belajar daring sesuai dengan jadwal mata pelajaran, itu bagus. Berarti Anda harus disiplin dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Kalau tidak, Anda harus bisa mengatur jadwal. Minimal dari jam 7 sampai jam 11 atau jam 12, Anda punya jadwal tersendiri untuk berbagai macam mempelajari informasi mata pelajaran. Seperti hal belajarnya di kelas saja. Ya, yang pertama harus mengatur jadwal belajar. Yang kedua adalah biar nyaman belajar, Anda harus menciptakan ruangan yang kondusif. Bikin pojok-pojok dalam ruangan Anda sehingga yang bersih, yang nyaman, yang indah dipandang mata, sehingga Anda ketika belajar di ruangan tersebut nyaman dan betah berlama-lama. Seperti saya hari ini, saya melakukan video pembelajaran di mana? Di belakang rumah. Ya, dengan angin yang sepoi-sepoi, cuaca jam 2 siang ini lumayan cukup terik, tapi kondisinya nyaman saja. Yang ketiga adalah yang paling penting, tetap komunikasi dengan teman dan guru. Ya, komunikasi tentang apa? Komunikasi tentang pembelajaran. Ketika Anda menyelesaikan suatu persoalan yang tidak terselesaikan di tempat belajar Anda bisa mendiskusikannya dengan siapa? Pertama dengan teman. Itu namanya tutor sebaya. Dengan teman tidak selesai, Anda bisa berkomunikasi dengan guru. Setiap guru yang paling penting adalah Anda mau berkomunikasi dengan guru. Setiap guru itu senang ketika komunikasi dengan anaknya. Ya, itu yang paling penting. Yang keempat ini, menggunakan fasilitas belajar online secara gratis. Banyak fasilitas belajar online secara gratis yang bisa kita akses. Nanti kita coba salah satunya, aplikasi apa yang bisa kita coba untuk belajar secara online gratis. Nah, bagaimana kalau Pak saya nggak punya gadget, Pak saya nggak punya kuota,
Itu permasalahan. Nah, solusinya adalah Anda datang saja ke sekolah. Di sekolah itu ada perpustakaan yang sangat lengkap buku-bukunya. Ya, satu siswa itu bisa memiliki 15-16 buku, bisa dipinjam ke sekolah, bisa. Anda tinggal datang ke perpustakaan, Anda pinjam bukunya, Anda pelajari bersama dengan teman-teman, dengan Anda diri sendiri atau dengan guru. Melalui WhatsApp yang lebih mudah, menggunakan aplikasi WhatsApp, share informasi yang memang belum terselesaikan, informasikan dengan gurunya melalui WhatsApp, dan guru akan senang. Ya, itu informasi. Nomor 5 adalah menggunakan buku teks yang bisa Anda pinjam di mana di perpustakaan secara gratis. Karena saya nggak boleh keluar, boleh-boleh saja. Ketika Anda di rumah, Anda ada kegiatan keluar yang memang mendesak seperti mencari buku, itu kan penting. Anda keluar saja, tapi menggunakan protokol kesehatan, menggunakan masker dengan baik, di perjalanan tidak banyak belok kiri kanan dan sebagainya. Oke? Itu yang paling penting. Nah, aplikasi-aplikasi pembelajaran apa? Nah, ini saya informasikan. Ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Ya, ini ada aplikasi pembelajaran. Jadi, ini seperti video conference. Jadi, kita gurunya mengajar, siswanya ikut jadi partisipan. Atau kebalikan, siswanya mempresentasikan, gurunya menyimak apa yang dipresentasikan oleh siswa. Salah satunya adalah Zoom Meeting. Nah, Zoom Cloud Meeting. Zoom Cloud ini adalah aplikasi yang bisa, ini semuanya bisa Anda download di Play Store. Ya, ini sekitar ada 32 mega, ini 60 mega, ini 40-an, ini WhatsApp. Nah, Zoom Cloud Meeting ini paling populer sekarang. Kenapa? Karena di sini bisa share screen, share informasi, dan orangnya bisa sampai 1.000 orang dalam satu kali acara. Dalam satu kali pembelajaran, itu bisa 1.000 orang masuk di Zoom ini. Gratis? Gratis. Ya, memang harus menggunakan kuota. Nah, yang kedua, ini bisa menggunakan Webex. Jadi kalau mendengar nanti kata Webex apa? Ini sama seperti Zoom, cuma Webex ini hanya 100 orang. Kalau Zoom misalkan ya, Zoom itu per 45 menit itu akan berhenti. Kita harus bikin alamat yang baru karena kalau full versinya harus bayar. Nah, kalau Webex ini full versi, 100 orang bisa berpuluh-puluh jam menggunakan acara dalam satu kali acara. Tidak akan terjeda waktunya karena Webex ini menggunakan full versi, ya. Namun terkendala dengan ya yang bisa masuk hanya 100 orang. Di sini yang selanjutnya adalah Google Hangout. Setiap Anda punya akun Google, HP Android, dan menggunakan akunnya Google, berarti Anda punya aplikasi namanya Google Hangout. Nah, ini bisa 250 lebih dalam satu acara. Ini lemahnya mungkin share screen, share informasi, menggunakan foto, video yang memang agak cukup sulit. Nah, yang terakhir ini ada bisa menggunakan WhatsApp. Oh, kok WhatsApp bisa video conference? Bisa, cuma 16 orang. Dan WhatsApp ini tidak bisa menggunakan video conference di laptop, hanya bisa menggunakan di HP saja. Jadi kalau guru menggunakan video conference di WhatsApp, nanti akan terkendala dari memberikan informasi dalam share screen atau share PPT-nya, share materinya, itu agak cukup sulit. Ini aplikasi-aplikasi yang harus Anda tahu, bahwa aplikasi yang lainnya banyak. Ini hanya 4 saja yang saya informasikan kepada Anda semua. Nah, yang selanjutnya adalah situs-situs pembelajaran. Nah, kalau sekali-kali jangan hanya main Mobile Legend. Mobile Legend itu produk Cina. Nggak apa sih, bagus sebetulnya. Jangan hanya bermain FF, POW, apa lagi ya? Game-game yang lain. Sekali-sekali untuk belajar pun Anda gunakan. Salah satunya pembelajaran daring atau online yang gratis. Yang pertama adalah Genius. Si Genius ini. Situsnya ini, genius.net. Gratis nggak? Kang Sabda, owner dari Genius, itu menggratiskan sekarang pembelajaran di Genius. Di semua mata pelajaran ada di sana. Kita tinggal masuk, tinggal cari mata pelajarannya, lihat videonya. Kalau tidak lihat video, lihat materinya dalam bentuk PDF, bisa Anda download. Yang kedua adalah ini Ruang Guru. Ini paling besar di Indonesia katanya. Ya, namun memang Ruang Guru ini terkendala dari tidak full versi. Jadi beberapa orang memang harus membuka akses, yang lain harus berbayar. Walaupun gaya penyampaiannya sangat menarik dengan animasi yang sangat luar biasa di Ruang Guru. Nah, ini yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, namanya Rumah Belajar. Situsnya adalah belajar.kemdikbud.go.id. Ini gratis.
offline. Anda buka mata pelajaran apa, materinya tentang apa, Anda download materinya di sana. Di sana lemahnya memang belum ada video pembelajaran yang lengkap, tapi materinya sudah cukup baik, ya, baik dari materi, latihannya, sampai dengan pembahasannya itu ada di sana semua. Rumah belajar. Nanti kita coba membuka rumah belajar. Nah, ini yang paling populer, YouTube. YouTube, apa sih yang tidak bisa dijawab oleh YouTube? Ya, semua pertanyaan ada di YouTube. Pembelajaran pun Anda bisa menggunakan pembelajaran YouTube. Jangan hanya melihat Blackpink yang hari ini sedang booming menjadi trending topik di Indonesia, bahkan di dunia. Sekali-kali buka materi pelajaran agar Anda bisa menggali ilmu dengan baik, sehingga Anda mendapatkan ilmu dengan banyak, hidup Anda akan menjadi lebih bermanfaat. Oke. Nah, untuk tugasnya apa? Nah, ini Anda harus tahu. Untuk tugas dan penilaian, mungkin nanti dari beberapa guru akan menggunakan ini. Pertama adalah Google Classroom. Ya, Google Classroom ini bisa Anda download di Play Store. Nah, bentuknya seperti ini. Nanti tiap-tiap guru, ini mata pelajaran misalkan History of Psychology ini. Nah, ini mata pelajaran kedua Introduction, materi ketiga Statistik. Jadi tiap guru itu akan mempunyai apa namanya? Google Class akan mempunyai tempat di sini. Jadi Anda di sini akan, kalau Anda sebagai siswa masuk ke sini, Anda nanti akan bergabung dengan dalam satu Google Classroom itu mungkin 15 mata pelajaran, berarti 15 guru. Di sana Anda bisa mengerjakan tugas, lalu foto tugasnya, upload di Google Classroom. Nanti si gurunya bisa menilai secara langsung, nilainya berapa di Google Classroom. Nanti Anda akan bisa muncul lihat. Itu seperti WhatsApp, jadi kuotanya sedikit. Yang berikutnya adalah model. Nah, model ini lebih bagus, tapi memang agak cukup tidak sesimpel Google Classroom, ya. Tapi di sini bisa absensi dan sebagainya. Nah, ini ada Edmodo juga sama di sini. Anda seperti model, ya, bisa share materi dari gurunya, Anda kerjakan, Anda kirimkan tugasnya, absensi di sana, gitu ya, secara offline dan sebagainya. Ini yang baru populer nih, namanya Microsoft Kaizala. Kaizala ini sama seperti yang ketiga ini tadi, cuma di sini plusnya bisa menggunakan ketika Anda absen, Anda akan terdeteksi koordinat di mana Anda absensi. Ya, terkoneksi GPS. Jadi ketika Anda absensi hari ini, klik, oh nanti akan kelihatan oleh si gurunya, oh kamu absen ada di rumah, kamu absen ada di pasar, ada di mall, ada di tempat wisata, itu akan terlihat oleh gurunya masing-masing. Ya. Maka ini adalah sebuah aplikasi penilaian yang mungkin saja bisa nanti kita gunakan bersama dalam proses pembelajaran. Nah, itu saja mungkin yang bisa Bapak share pada kesempatan hari ini. Namun ada sedikit yang penting yang akan diinformasikan kembali. Nah, ini tadi kan Bapak udah janji ya. Udah janji mau apa ya tadi teh? Mau mencoba ya, mencoba membuka di sini. Oke, sebentar. Nah, ini saya stop share dulu. Oke, saya akan share ulang. Nah, kita coba buka salah satu situs online belajar. Bagaimana sih cara bukanya? Nah, seperti ini. Kita akan coba buka rumah belajar. Nah, di sini kita share screen. Oke, nah ini rumah belajar sudah kelihatan. Ini tinggal dibuka saja di Google rumah belajar. Nanti Anda klik nih yang paling atas belajar.kemdikbud.go.id. Klik saja. Oke, ini masih tenang ini. Anda butuh login ya. Oh, gurunya ada 249.810 guru loh. Yang membuat materi di sini. Siswa yang aksesnya baru 617.237 yang punya akun. Sebetulnya bikin akunnya mudah. Nah, gimana caranya? Ini login. Login saja. Nah, kita login saja. Kita masukkan email, akun, dan password. Nggak punya. Masuk akun dengan Google saja. Misalkan ya. Masuk akun Google. Nah, saya menggunakan akun Google ini. Ini kebetulan laptop ibu saya. Saya menggunakan laptop ibu saya, menggunakan email ibu saya saja lah. Ilah. Oke, sebentar. Oke, masuk. Salah. Apa ya? Nah, ini mungkin. Mudah-mudahan masuk.
Masuk ya. Berarti saya sudah sebagai sebagai murid saja ya. Kan Anda yang mau mengaksesnya sebagai murid saja. Oke. Ting 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 ting. Oke, daftar. Oh, NISN. Wah, saya nggak punya NISN aja sebagai guru aja. Ya, sama. Nggak apa-apa. NISN-nya anggap 1, 2, 3 saja. Kita coba. Oh, nggak bisa ya. Oh, 10 karakter. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, mungkin ini. Ini mencoba aja sih sebetulnya. Udah masuk. Ya, di sini ada tuh konsep perkalian, rangkaian listrik. Ini video-video. Nah, itu seperti itu. Lalu bagaimana sih caranya? Konten teng teng tong teng. Oh, saya anak SMA. Ini ada teng tong teng tong teng tong teng tong anak SMA. Mata pelajaran umum. Nah, ini mata pelajaran. Ini video-videonya banyak di sini, tinggal dicari saja. Saya mah ada apa ya? Mau mata pelajaran apa ya? Saya mau cari mata pelajaran apa ya? Ting ting ting. Konten lainnya. Nah, sini tinggal dibuka saja. Banyak video, materi dan sebagainya di sini nih, jenjang pendidikan. Ya. Nah, itulah. Nah, ini tampilan-tampilan dari kategorinya misalkan punten milarian S. Ting 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 ting. Semua kategori saja. Saya mencari misalkan tajam ketik integral. Oke. Ini materi integral ada di sini. Nah, itulah ya informasi yang bisa sampaikan. Saya tutup dulu share screen ya. Itu saja yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat untuk belajar di rumah, walaupun harus belajarnya di rumah. Jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan dengan baik, sehingga COVID ini akan segera hilang dan kita ketemu lagi di sekolah dengan tatap muka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.